Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Teh Lucy. Nah adik-adik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai matriks. Oleh karena itu kita mulai saja ya ke pembahasannya. Tolong disimak baik-baik, kemudian dicatat jika kalian perlu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Anak-anak, kita lanjut ke materi matriks. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian matriks. Anak-anak, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi ya atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Oke. Di sini Ibu tulis atau. Jadi, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Contoh, di sini saya memiliki matriks A. Biasanya ditandai dengan tanda kurung untuk menuliskan matriks A. Ya, misalkan saya punya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini disebut dengan matriks A. Di matriks A itu terdapat istilah 1 baris, kemudian 2 kolom, kemudian 3 elemen. Nah, kita cari mana baris, mana kolom, mana elemen. Nah, adik-adik, yang disebut dengan baris itu yang bentuknya horizontal atau ke samping. Ya, nih contohnya yang ini adalah baris ke-1. Nih baris pertama. Oke. Kemudian yang ini 4, 5, 6 baris kedua. 7, 8, 9 baris ke-3. Ini baris. Kemudian kolom. Kolom yaitu yang ini ke bawah, vertikal. Nah, ini itu kolom. Kolomnya ya. Jadi kolom itu ke bawah, ini berarti yang ini kolom ke-1. Yang ini 2, 5, 8 ke bawah itu kolom ke-2. Yang 3, 6, 9 berarti kolom ke-3 ya. Nah, kemudian ada yang namanya elemen. Mana yang disebut dengan elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua disebut dengan elemen. Jadi begitu ya. Jadi tadi tentang pengertian matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol. Nah, ini adalah kumpulan bilangan ya. Yang berbentuk apa? Kan kalau dibentuk dia berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Mana barisnya? Ini baris, kemudian ke bawah adalah kolom. Paham ya? Oke, nanti kita lanjut ke pembahasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2, yaitu notasi matriks ya. Nah, anak-anak, notasi matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Di sini Ibu itu 2 kali maksudnya disingkat ya, jadi elemen-elemennya. Oke, misalkan gini ya adik-adik. Jika A adalah sebuah matriks AIJ. Nah, di mana AIJ ini menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-I dan kolom ke-J. Ya. Jadi, tadi kalau misalkan ada sebuah matriks A, di mana matriks AIJ dinyatakan dengan elemen yang terletak pada baris ke-I dan kolom ke-J. Contoh gini. Tadi kan matriks A ya, jadi penulisannya pakai huruf kapital, matriks A sama dengan, nah pakai kurung dulu ya, karena matriks itu pakai kurung. Misalkan Ibu tulis elemennya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misal ini.
Berarti kan 1 sampai 9 ini itu elemen matriks A ya. Jadi disebut dengan elemen matriks A. Kemudian kita ingin menyatakan tadi apa? Sebuah matriks AIJ. Jadi misalkan seperti ini. Elemen pada baris kedua kolom ketiga, nulisnya seperti ini. Elemen pada baris kedua kolom ketiga, ditulis notasi matriksnya seperti ini, sama dengan A pakai huruf non kapital, tadi baris kedua berarti 2, kemudian kolom ketiga. Jadi A itu adalah matriks A baris kedua kolom ketiga, bukan A23 ya, tapi baris kedua kolom ketiga. Nah, kita cari baris kedua. Ini kan ke sini ya, ke samping atau horizontal itu baris. Kemudian kalau ke bawah vertikal itu kolom, betul. Nah, sekarang barisnya kedua, berarti baris kedua yang 4, 5, 6. Kemudian kolomnya ketiga, berarti kalau kolom ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti yang ini ya 6. Maka A, matriks A baris kedua kolom ketiga adalah 6. Paham? Oke, kita satu lagi ya. Sekarang carilah elemen, aku kasih tanda ya. Carilah elemen pada baris kedua atau ketiga aja lah. Ketiga kolom kedua. Jadi nulisnya gimana? A 3 baris ketiga kolom kedua adalah baris ketiga. Baris ketiga berarti 1, 2, 3. Kolom kedua berarti kalau kolom kedua 1, 2 berarti yang 8. Maka sama dengan 8. Paham ya? Insya Allah kalau kalian menyimak pasti paham. Kalau tidak paham boleh diputar ulang, dan kemudian kalau masih tidak paham lagi boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan ordomatriks. Nah, adik-adik, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N ini menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Di sini Ibu akan memberikan contoh penulisan dari ordo matriks A. Contohnya seperti ini. Ibu punya matriks A di sini, seperti biasa nulisnya matriksnya dengan huruf kapital. Kemudian sama dengan kita pakai kurung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah elemen dari matriks A. Kita tutup kurung lagi ya. Nah, penulisan ordo matriks di atas ini, matriks apa? Matriks A adalah, nah lihat, kan dinyatakan dalam M baris N kolom ya, dimana M kali N berarti barisnya di sini ada berapa? Kita hitung. Barisnya ada 1, ke samping ya, 2. Oh, berarti ordo matriks A yaitu barisnya 2 dikalikan kolomnya berapa? 1, 2, 3. Oke, aduh. Maaf ya. Kehapus pakai tangan Ibu. Jadi matriks A adalah 2 kali 3. Nah, ini ordo, penulisan ordo. Jadi kalau misalkan ordo matriks A 2 kali 3 berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Paham ya? Oke. Kemudian
Contoh lagi, misalkan ibu punya matriks B. Anggota elemennya misalkan 1, 2, 3. Nah, maka penulisan ordonya adalah gimana? Ordonya, ordo matriks B. Nah, berapa baris di sini? Ke samping ya. 1, 2, 3. Oke, 3, pintar. Baris 3 kolomnya ada berapa? 1. Oke. Jadi kalau misalkan matriks B 3 kali 1 artinya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Oke, kalau misalkan nanti kurang paham boleh diputar ulang. Oke, kita lanjut pada video terakhir. Pada video kali ini mengenai jenis-jenis matriks ya. Oke, jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Jadi adik-adik di sini akan kita bahas jenis matriks yang berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama yaitu matriks baris ya. Yang pertama ibu tulis matriks baris. Matriks baris terdiri dari satu baris. Nah, namanya juga matriks baris ya. Jadi terdiri dari satu baris. Contohnya misalkan ibu contoh ya. Contoh. Misalkan ibu punya matriks A, hanya punya satu baris saja, berarti matriks A 1, misalkan 2, 3. Nah, ini kan hanya satu baris saja ya. Jadi dia termasuk pada jenis matriks baris. Oke, kemudian nomor 2. Matriks kolom. Nah, ini matriks kolom. Ini kebalikan dari matriks baris. Jadi hanya terdiri, nah betul, terdiri dari satu kolom. Oke. Contohnya misalkan ibu punya matriks B. Ya, 1, 2, 3. Nah, hanya satu kolom saja. Paham ya? Kemudian yang ketiga ada jenis matriks persegi panjang ya, jenis matriks persegi panjang. Persegi panjang. Tadi yang pertama adalah matriks baris ya, kemudian matriks kolom. Matriks baris hanya terdiri dari satu baris, matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Dan yang ketiga adalah jenis matriks persegi panjang. Panjangnya kelewat ya. Persegi panjang. Nah, jenis matriks persegi panjang ini adalah memiliki apa? Memiliki baris dan kolom yang jumlahnya berbeda ya. Yang jumlahnya berbeda. Jadi si baris dan kolomnya itu memiliki jumlah yang berbeda. Contoh ya, misalkan ibu punya matriks B. Nah, ibu kasih elemennya 1, 2, 3. Kemudian di sini 2, 4, 5. Nah, perhatikan di sini dia memiliki apa? Memiliki barisnya hanya ada 2. Tadi penulisan ordo ya, barisnya hanya memiliki 2, kemudian kolomnya memiliki 3. Kan tidak sama, berarti dia termasuk dengan jenis matriks persegi panjang. Oh iya teman-teman, maaf tulisan saya jelek karena seperti biasa lagi tangan kiri saya memegang kamera. Oke, gak apa-apa ya, yang penting ilmunya barokah, amin. Kita lanjut ya ke matriks yang jenis matriks yang keempat. Matriks yang keempat adalah matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi ini ditandai dengan
memiliki apa? Memiliki baris dan kolom yang jumlahnya sama ya. Jumlah elemennya sama. Nah, contohnya gini. Matriks A tadi pernah sudah dicontohkan. Misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, gitu ya misalkan. Nah, dia memiliki barisnya 3, kolomnya juga ada 3. Maka orde matriks A apa? 3 kali 3 ya. Nah, di sini disebut dengan matriks persegi karena jumlah baris dan kolomnya elemennya sama. Oke, paham ya? Nah, di sini juga ada yang disebut dengan diagonal, teman-teman. Jadi, diagonal itu kalau saya ini nih, tarik ke sini ya. Tarik dari nomor 3. Nah, ke 7, ke 11. Silang ya. Nah, oke, ini disebut dengan diagonal. Biasanya ini disebut dengan diagonal utama ya. Nah, kemudian dari 5, karena ini nulisnya ini Ibu acak-acakan, 5, 7. Nah, 9 ini disebutnya dengan diagonal juga. Diagonal sekunder. Ya. Nah, paham ya? Jadi, tadi jenis-jenis matriks itu yang pertama ada apa? Matriks baris, kemudian matriks kolom, yang ketiga adalah matriks persegi panjang, dan yang keempat adalah matriks persegi. Di matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal. Paham ya? Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kalian bisa paham dan semoga ilmunya bertambah dan saya juga menjadi terus semangat dalam membuat video ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.